pemilu 2019 itu alhamdulillah juga kami bisa mencegah ada salah satu caleg DPR RI, tidak perlu kita sebutkan nama dan partainya gitu ya, sekarang jadi terpilih. Nah itu hampir saja, kalau misalnya tidak kita cegah, itu menjadi pelanggaran pidana, ya kan? Karena caleg tersebut, tim suksesnya mengadakan sebuah perlombaan gitu ya, yang berhadiah materi tertentu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pria Utama di Podcast Rakyat Cirebon. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Pak Muhammad Joharudin. Apa kabar? Baik, Mas Jo. Mas Priyo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Luar biasa. sehat. Panggilannya apa nih? Mas Jo aja lah. Bebas lah. Ya, bebas. Siap. Oke. Mas, apa kesibukan hari ini? Ya, kesibukan seperti biasa. Tadi juga kita barusan rapat gitu ya, rapat pleno beberapa hal agenda kita gitu. Tentunya berkaitan dengan persiapan menyongsong pemilu serentak 2024 dan juga pemilihan 2024, Mas Priyo. Apa aja yang tahapan-tahapan Bawaslu Iya. yang terdekat? Oke, terima kasih untuk pemirsa gitu Podcast Rakyat Cirebon, bahwa Bawaslu Kota Cirebon sebagai salah satu penyelenggara pemilu gitu ya, di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, bahwa penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum juga ada kami Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan juga ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Nah, kami sendiri tugas Bawaslu itu kami mengawasi di setiap tahapan, kemudian mengawasi tahapan pemilu ataupun pemilihan, dan juga kerja-kerja KPU, termasuk yang progres sekarang gitu ya, di non tahapan ini berkaitan dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan atau DPB gitu. Nah, kemudian tadi kata Mas Priyo, kira-kira apa saja yang menjadi isu-isu krusial dan apa yang dipersiapkan oleh Bawaslu gitu ya. Pertama, bahwa kami di Bawaslu Kota Cirebon itu sudah membentuk kader pengawas partisipatif. Itu sudah beberapa gelombang, baik itu melalui offline ataupun online. Jadi kader pengawas partisipatif ini melibatkan beberapa elemen komunitas, baik itu dari kalangan mahasiswa, kalangan ormas, kemudian ada komunitas gitu ya. Jadi mereka nanti kader pengawas partisipatif ini diharapkan nanti ketika pada saat memasuki tahapan, mereka itu bisa menjadi bagian penting gitu dari dalam pengawasan pemilu, karena tentunya kami dengan personil yang sangat terbatas ya kalau formal di Bawaslu. Jadi untuk di Bawaslu Kota Cirebon sendiri, kami di tingkat kota itu hanya ada 3 orang. Kalau di KPU ada 5 gitu ya. Di kami ada 3. Saya sendiri Muhammad Joharudin sebagai ketua merangkap anggota. Kemudian anggota saya Mas Supriyan SH, itu beliau koordinator divisi pengawasan Humas dan Hubal, dan Ibu Devi Siti Siatul Afiyah, beliau sebagai koordinator divisi SDM organisasi dan Datin data dan informasi. Adapun saya sendiri itu koordinator divisi hukum, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Nah, dari ketiga divisi ini kami masing-masing sudah mempersiapkan diri gitu ya, masing-masing divisi untuk menyongsong pemilu 2024. Beberapa isu yang paling krusial, pertama adalah isu SDM gitu ya, sumber daya manusia, bahwa sebagaimana kita ketahui, SDM atau sumber daya manusia yang nanti akan terlibat di dalam pemilu itu memang tidak mudah, terutama untuk kami di jajaran pengawas pemilu. Mengingat untuk pengawas pemilu bahkan di tingkat yang paling bawah pun, di pengawas TPS gitu ya, itu ada ketentuan persyaratan bahwa
untuk pengawas TPS itu usia minimal 25 tahun. Nah, makanya ketika ada sarjana angetan gitu ya, sarjana hukum ataupun sarjana ilmu politik, ilmu sosial yang berminat ataupun kawan-kawan aktivis yang baru lulus kuliah itu kadang terkendala di usia gitu. Itu paling kendala di kami, dan semoga ke depan nanti bisa ada ketentuan gitu ya yang kita membolehkan kita bisa merekrut yang fresh graduate. Kemudian untuk isu-isu yang lainnya yang barangkali yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat gitu ya, permasalahan dalam pemilu itu yang paling dekat adalah untuk di Kota Cirebon sendiri. Yang pertama nanti itu adalah penetapan dapil atau daerah pemilihan. Nah, sebagaimana kita ketahui, dapil di Kota Cirebon ini kan sementara ini ada 3 dapil. Ada dapil Harjamukti, kemudian dapil Kesambi Pekalipan, dan dapil Lemah Wungkuk Kejaksan. Nah, ini ada persoalan Mas Brio. Jadi untuk komposisi jumlah kursi gitu di Kota Cirebon ini berdasarkan undang-undang memang tidak berubah, tetap 35 orang, 35 kursi gitu ya. Dan yang jadi persoalan bahwa ternyata dari perkembangan penduduk yang ada sekarang ini, maka jumlah selisih atau sisa kursi yang sebelumnya itu diambil untuk dapil Kesambi Pekalipan itu tidak bisa gitu. Karena sisa dan KPU juga sudah mensimulasikan sisa jumlah penduduk untuk menentukan kursi itu yang terbesarnya itu ada di Harjamukti. Nah, maka sisa kursi maka idealnya diberikan ke dapil Harjamukti. Tetapi ada ketentuan lagi yang membatasi bahwa di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 untuk dapil itu maksimal 12 kursi. Jadi mau tidak mau di pemilu 2024 nanti pada 14 Februari itu suka atau tidak harus ada Penambahan atau perubahan dapil. Nah, apakah nanti KPU mengusulkannya itu menjadi 4 dapil atau 5 dapil atau lebih bahkan misalnya, ya nanti tergantung dari KPU bagaimana mengusulkan. Itu berkaitan dengan dapil. Kemudian yang isu yang tidak kalah pentingnya lagi, dan ini juga sangat krusial gitu, adalah penyusunan, penetapan dan daftar pemilih tetap, atau kalau sekarang ini kita masih berjalan istilahnya daftar pemilih berkelanjutan. Nah, untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini sesuai mekanisme KPU melakukan updating, dia mesti menjadikan dari daftar pemilih pemilu terakhir. Berarti pemilu terakhir kemarin tahun 2019 ya di Kota Cirebon itu menjadi dasar berkaitan dengan jumlahnya. Nah, kemudian dimutakhirkan saat ini, dan memang untuk jumlah penduduk dan juga pemilih ini akan dinamis gitu, sangat dinamis. Pemilih pemula, kemudian pemilih baru gitu ya. Pemilih pemula ini bisa dari warga yang baru memiliki KTP atau berusia 17 tahun. Nah, maka dia mesti dimasukkan ke daftar pemilih berkelanjutan tersebut. Nah, belum lagi juga nanti ada anggota TNI Polri yang pensiun. Pemilih pemula juga? Itu menjadi pemilih pemula. Nah, itu juga menjadi bagian penting, dan sampai dengan rapat terakhir dengan KPU, memang KPU masih belum mengupdate itu dari TNI dan Polri, KPU Kota Cirebon. Artinya pensiunan TNI Polri itu belum termasuk di situ. Kemudian satu hal lagi yang kemarin menjadi cermatan dari Bawaslu Provinsi juga, dari Abah Haji Wasikin, itu berkaitan dengan warga yang bercerai gitu ya. Kemudian salah satu anggota keluarganya itu tidak berdomisili di Kota Cirebon. Nah, itu juga perlu menjadi pencermatan berkaitan dengan perpindahan gitu. Nah, karena itu akan tentunya akan berpengaruh terhadap daftar pemilih gitu ya. Nah, kemudian isu yang lainnya berkaitan dengan pendaftaran partai politik. Nah, ini juga sangat penting ya, yang paling dekat juga berkaitan dengan pendaftaran
partai politik. Untuk partai politik yang lama yang sekarang sudah punya kursi di DPR gitu ya, mereka hanya verifikasi administrasi. Nah, namun untuk partai politik baru itu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Nah, ini yang perlu menjadi pencermatan juga kepada masyarakat gitu ya, agar mereka selektif ketika misalnya diminta menjadi anggota partai atau diminta KTP-nya atau dan lain-lain, untuk apa gitu. Mesti selektif. Jangan gampang atau mudah menyerahkan begitu saja. Misalnya dia tidak tahu, tiba-tiba nanti dimasukkan di anggota partai A, lalu tiba-tiba ada lagi memasukkan di partai B. Nah, di pemilu sebelumnya itu kondisi itu terjadi gitu ya. Terjadi, orangnya tidak sadar bahwa dia dimasukkan ke partai politik, tiba-tiba ada gitu, bahkan lebih dari satu partai politik. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian. Nah, kemudian tahapan yang lainnya tentu yang paling ini ya, kalau sudah pendaftaran partai politik itu nanti pendaftaran caleg untuk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, yang kemudian DPD dan bersama dengan capres dan cawapres di pemilu serentak ini. Kemudian yang lainnya teknis di kepemiluan juga ada hal-hal yang krusial. Ya. Peran Bawaslu untuk mengawasi tahapan-tahapan ini seperti apa, Mas Jo? Ya, oke. Jadi untuk menyongsong tadi gitu ya, yang terdekat di antaranya, kami juga tadi di rapat gitu sedang mematangkan, menyiapkan rekomendasi untuk KPU Kota Cirebon berkaitan dengan daftar pemilih berkelanjutan. Artinya kami sangat concern terhadap DPB ini, karena jangan sampai walaupun nanti pada saat tahapan itu ada juga DP4, biasanya datanya itu diperoleh dari Dirjen Dukcapil, sekarang di pusat ya, terpusat, kemudian diserahkan ke KPU RI dan Bawaslu RI juga dapat tembusan, kemudian ada coklit juga. Nah, namun biasanya ketika pada saat tahapan itu kan terburu-buru, pada saat coklit itu banyak yang terlewat lah. Nah, justru sekarang ini yang momen yang sangat penting gitu ya, DPB, daftar pemilih berkelanjutan ini, untuk dicermati berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan, diantaranya pemilih pemula ataupun pemilih baru gitu ya, termasuk juga yang meninggal. Ya, yang meninggal gitu, itu yang cerai gitu. Termasuk gitu. Nah, itu penting juga gitu untuk dicermati oleh teman-teman KPU, yang tentunya mereka juga mesti berkoordinasi dengan lintas sektor gitu ya, lintas stakeholder, baik itu pemerintah kota, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan juga dinas instansi terkait yang berkaitan dengan mereka bisa melakukan updating ke penduduk yang berkaitan dengan data pemilih. Itu satu. Dan kami tentunya tadi mengawasi artinya serta-merta gitu. Ketika KPU menjalankan itu, kami juga melakukan pencermatan data di lapangan, dan ke depan tadi akan kita sampaikan rekomendasi dari Bawaslu kepada KPU agar untuk DPT pemilu 2024 itu bisa mendekati presisi lah gitu, sehingga mencegah terjadinya potensi sengketa, Mas Brio. Baik itu tadi ya DPT atau sekarang masih DPB gitu ya, kemudian nanti Dapil juga kita juga melakukan kajian. Nah, untuk Dapil perlu kami sampaikan, KPU juga sepertinya masih menunggu data agregat penduduk yang bulan Juni ke depan ini, berarti bulan depan nih. Nah, biasanya data itu kata pihak Disdukcapil itu bulan Juni yang akan menjadi dasar menghitung jumlah perubahan penduduk. Nah, itu yang nanti akan dihitung juga untuk berkaitan dengan jumlah penduduk, maka berimplikasi ke jumlah kursi. Namun kalau melihat dari jumlah sekarang ini kan tidak melebihi 500.000, jadi tetap 35 kursi. Hanya memang ada perubahan di komposisi dapil tadi. Itu. Nah, kemudian
kami sendiri itu melakukan satu penguatan SDM di internal gitu ya, melakukan di masing-masing divisi. Untuk divisi pengawasan kami menguatkan konsolidasi di staf kami, kemudian SDM juga sama, kehumasan juga kami kuatkan. Alhamdulillah untuk Bawaslu Kota Cirebon selama 2 tahun berturut-turut ya, kami mendapatkan predikat sebagai lembaga informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, KPID gitu. Jadi KID bukan KPID ya, dari KID. Artinya sebagai komitmen bahwa kami terbuka kepada masyarakat gitu ya, kepada publik berkaitan dengan informasi. Silahkan bisa dibuka di media kami gitu ya, Bawaslu Kota Cirebon ataupun Bawaslu Cirebon Kota, bisa dibuka. Nah, kemudian berkaitan dengan pencegahan terhadap potensi sengketa, kami dari Divisi Hukum juga melakukan beberapa analisa dan kajian hukum yang nanti implikasinya memang kembali lagi berkaitan dengan rekomendasi kita ke KPU. Jangan sampai, ya tadi, kita kan punya pengalaman Mas Bro ya, 2019. Pilkada terutama. Pilkada juga ada, kan sampai ke Mahkamah Konstitusi itu. Kebetulan itu kan ada PSU ya. Nah, hal-hal seperti itu ke depan mesti kita antisipasi. Nah, belajar dari pengalaman. Kemudian di tahapan pemilu, kami juga dari Bawaslu Kota Cirebon itu ada memproses satu sengketa gitu ya, dan juga pelanggaran administratif. Nah, ada dari partai politik yang berbeda gitu. Yang sengketa itu dia karena dari DCS dicoret di DCT, nah kemudian mengajukan gugatan sengketa gitu ya di Bawaslu, dan itu diproses dan diputus untuk waktu itu diputus dan KPU menerima, artinya dia masuk sekarang sebagai caleg walaupun tidak terpilih gitu. Itu dari salah satu partai. Dan satu partai lagi ada caleg yang tidak memenuhi syarat karena dia sebagai salah satu kepala desa di daerah lain gitu, tapi caleg di kota. Nah, kemudian kami laporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan itu disidang, dan itu akhirnya mau tidak mau dia dicoret. Nah, itu sebagai dari calegnya, dari artinya, dan namanya nggak ada. Artinya dari pengalaman-pengalaman itu kami mengajak baik itu kepada partai politik tentunya, agar ketika mencalonkan memilih calegnya gitu ya, selain tentunya mereka juga memiliki saringan, tentu harus mencermati persyaratan-persyaratan itu, ketentuannya agar dipenuhi gitu. Karena kalau misalnya itu tidak kita cermati, misalnya salah satu contoh yang caleg itu lolos misalnya, itu kan potensi digugat oleh caleg yang lain. Nah, untungnya kan ketahuan gitu, dan kita proses, dan alhamdulillah maksudnya dari partai tersebut juga mengerti gitu bahwa kalau misalnya itu tidak diperbaiki, ya memang itu bisa berimplikasi terhadap caleg yang lain di dapilnya gitu ketika misalnya ada gugatan. Jadi kami berprinsip gitu ya, lebih nggak apa-apa misalnya capek ataupun lelah di depan, mengutamakan pencegahan. Jadi tugas Bawaslu itu yang utama itu bukan menindak pelanggaran, bukan. Mencegah ya. Nah, bukan. Jadi di Undang-Undang 717 tentang pemilu itu yang pertama adalah melakukan pencegahan dulu. Pencegahan dan pengawasan. Nah, kemudian melakukan penanganan pelanggaran kalau terjadi dan menyelesaikan sengketa. Itu tugas utamanya Bawaslu. Nah, di pemilu 2019 itu alhamdulillah juga kami bisa mencegah ada salah satu caleg DPR RI, tidak perlu kita sebutkan nama dan partainya gitu ya, sekarang jadi terpilih. Nah, itu hampir saja kalau misalnya tidak kita cegah, itu menjadi pelanggaran pidana. Ya kan? Karena caleg tersebut, tim suksesnya mengadakan sebuah perlombaan gitu ya, yang berhadiah materi tertentu gitu, yang itu dilarang di dalam politik juga masuk ya? Iya, bisa termasuk. Nah,
Ketika kita tahu, kita surati, kita sampaikan, komunikasikan kepada timnya bahwa itu untuk tidak diselenggarakan. Dan alhamdulillah timnya juga mengerti, datang ke Bawaslu dan calegnya juga menyampaikan terima kasih gitu. Nah, jadi ke depan itu kami lebih mengupayakan pencegahan gitu. Karena kalau misalnya kalau misalnya kita tidak tahu juga informasinya kan bisa saja lolos. Kemudian kalau ada masyarakat yang mengadu bermasalah juga. Kemudian atau ada pihak lain, apakah dari pemantau pemilu, dari LSM ataupun dari partai politik lawannya, setiap laporan Bawaslu wajib menindaklanjuti. Nah, ketika misalnya contoh kasus tadi itu tidak tercegah, tidak tercegah karena misalnya kita tidak tahu gitu ya, lolos gitu, maka ya kita tidak bisa mencegah. Artinya kita akan memproses sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, undang-undang pemilu tentunya ya. Dan kalau misalnya pelanggarannya itu masuk ke ranah tadi, masuk kategori money politik, ya kan? Maka sayang sekali gitu, usaha dia sudah sosialisasi ke masyarakat, ya kan? Sudah kemudian suaranya bagus, itu berpotensi untuk ya gagal gitu, didiskualifikasi sebagai calon terpilih pun gitu. Kalau misalnya nanti oleh kami bersama Gakumdu, jadi ketika ada pelanggaran pidana itu ada sentra Gakumdu namanya. Jadi Bawaslu itu melibatkan kejaksaan dan kepolisian. Itu amanat di Undang-Undang Pemilu juga. Nah, di situ nanti dari ketiga pihak itu yang menentukan kasus itu bagaimana. Nah, itu barangkali sebagai salah satu pelajaran dan hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan ke depan kami juga akan roadshow ke partai-partai politik gitu ya, partai politik, dan kepada partai politik yang baru yang sudah ada pengurusnya, kemudian sudah ke Kesbangpol dan ke KPU, kami mengimbau juga untuk menyampaikan ke Bawaslu biar kita juga tahu gitu sebelum nanti verifikasi faktual partai politik. Sekaligus ya kami roadshow, kami sosialisasi berkaitan dengan rambu-rambunya gitu ya, sehingga agar on the track lah semuanya gitu, Mas. Oh iya, terkait dengan data pemilih yang meninggal, yang cerai, yang pindah domisili, apakah itu juga bisa dimanfaatkan pihak tertentu gitu kalau tidak diantisipasi? Ya, jadi gini, ketika misalnya ini pernah ada kasus di salah satu kabupaten di Jawa Timur, ketika mereka melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan yang menjadi dasarnya itu adalah DPT, dan si pihak penggugat itu bisa membuktikan bahwa DPT itu bermasalah, DPT itu tidak benar gitu ya, maka itu berpotensi. Tapi waktu itu kasusnya pilkada ya, itu pilkadanya diulang se-kabupaten gitu. Nah, PSU ya. PSU-nya bukan, kalau di Kota Cirebon kan hanya 24 TPS ya. Kalau banyak ya repot itu juga. Di salah satu kabupaten di Jawa Timur itu se-kabupaten. Pertama kan biaya dari mana? Jelas itu biayanya besar, ya kan? Kemudian kerawanannya dan lain-lain lah efeknya. Nah, maka di sini lagi-lagi kita lebih baik bekerja keras, lelah itu di depan lah gitu. Makanya berkaitan dengan DPT itu tadi yang disebutkan oleh Mas Priyo gitu ya, mengenai daftar pemilih baru dan lain-lain, itu ya teman-teman jajaran KPU memang harus lebih progresif ke depan gitu ya, berkaitan dengan data-data terbaru tadi gitu. Artinya berkoordinasi dengan Disdukcapil, kemudian dengan kecamatan, dengan kelurahan, bahkan di tingkat yang lebih bawahnya gitu. Walaupun ya kami juga menyadari misalnya KPU juga kan masih belum punya pasukan nih, belum ada PPK-nya, belum ada PPS-nya gitu kan. Nah, ya semoga saja dengan dukungan dari pemerintah Kota Cirebon yang alhamdulillah baik ke kami gitu, ke Bawaslu ataupun ke KPU cukup support ya. Artinya
di luar tahapan ini juga Pemkot support dalam hal anggaran gitu. Jadi barangkali baru Kota Cirebon lah di antara 27 kabupaten kota itu yang sudah diperdakan. Ya, terkait dengan data-data pemilu yang tetap masih dimutakhirkan. Ya. Ini kan tahun kemarin juga ada beberapa yang lolos kan. Ya. Nah, ini untuk tidak terulang kembali data-data yang ganda, yang bodong ini, apa yang harus dilakukan KPU ini? Jadi gini, yang namanya data itu pasti penduduk keluar masuk ya. Kalau info dari Disdukcapil itu setiap hari itu selalu dinamis gitu. Memang artinya ada orang yang masuk dan ada orang yang keluar gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu, ya satu-satunya jalannya adalah koordinasi yang intensif, melibatkan stakeholder terkait gitu ya, yang berkepentingan di dalam hal daftar pemilih tetap tadi atau sekarang masih DPB, daftar pemilih berkelanjutan. Pihak-pihak terkait itu mesti lebih intensif gitu. Artinya lebih intensif itu secara kualitas gitu ya, bagaimana kerjasamanya, koordinasinya, dan bagaimana presisi datanya gitu. Karena kami berkoordinasi juga dengan beberapa kecamatan ya, tapi hanya ada 1-2 kecamatan yang proaktif gitu dengan kami juga. Artinya kalau misalnya KPU punya data, kami juga punya data pembanding gitu. Nah, sebagai pembanding, sehingga nanti ke depan kami akan sampaikan masukan juga atau yang masuk dalam rekomendasi ke KPU ini agar potensi-potensi yang menjadi celah terjadinya data pemilih yang kurang akurat atau kurang presisi itu bisa dicegah. Walaupun tidak mungkin bisa pernah 100%, Mas Brio. Karena kenapa? Kan sekarang yang pemilu kan nanti 2024 Februari ya. Nah, kalau kita tarik mundur ke belakang, ini yang sekarang belum punya KTP pun berarti yang masih SMA kelas 1, bahkan yang SMP kelas 3 nih, itu berpotensi nanti di 2024 itu kalau nggak di pemilu serentak Februari ya, di pilkada di Pilwalkot itu potensial yang sekarang SMP kelas 3 dan SMA kelas 1 itu bisa menjadi pemilih. Nah, itu juga mesti ya kita prepare gitu. Artinya kita prepare, namun terutama yang terdekat sih untuk pemilu dulu ya, yang Februari ini kita prepare, yang potensial nanti masuk usia, kan sekarang mereka belum punya KTP nih. Yang SMA kelas 1 itu yang usianya di bawah 17, masih 16 kan. Nah, tapi nanti tahun depan dia kan 17 tuh. Nah, itulah yang tetap di data juga dipersiapkan. Nah, nanti artinya sebagai untuk pemilu 2024 itu yang jelas itu menjadi daftar pemilih baru gitu ya. Itu salah satunya itu. Nah, kemudian yang terpenting lagi ini melibatkan instansi pemerintah terkait sampai dengan yang paling rendah. Dalam hal ini ya kelurahan, RW dan RT. Dan memang ini barangkali masih ada kendala itu di teknis. Perlu barangkali ini supporting dari Pemkot gitu ya, atau teknisnya bagaimana. Memang ini perlu ada apakah itu Pokja, apakah itu tim atau apa gitu ya. Nah, yang selain dari teman-teman KPU ini pasti ada gitu, mesti ada supporting sehingga yaitu ke depan bisa lebih presisi gitu. Kalau setiap rekomendasi KPU itu wajib dijalankan KPU atau setiap rekomendasi Bawaslu wajib dijalankan KPU atau gimana? Wajib. Ya, terkait dengan temuan-temuan DPT juga. Ya, termasuk gitu. Jadi tentunya kan ya kalau apa yang kita rekomendasikan kita punya sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Pemilu, PKPU sendiri, kemudian kinerja dasar kita juga ada Perbawaslu, itu tentunya tidak keluar dari tracknya lah gitu. Nah, artinya kita Bawaslu ini kita betul-betul bagaimana menjaga supaya proses seluruh tahapan itu dipastikan
sesuai dengan ketentuannya gitu loh. Ya mulai dari tadi tuh pendaftaran, penetapan eh, pasangan calon, caleg. Nah, ini juga tadi udah ya masalah DPT ya, kemudian masalah caleg juga. Ini ke depan itu mesti perlu pencermatan bersama. Nah, barangkali ini Mas Buryo yang perlu kami sampaikan bahwa secara ketentuan undang-undang, ketika nanti ada tahapan juga sekitar bulan Juni 2023 ya, berarti tahun depan, Mei atau Juni lah, sekitar Mei atau Juni itu ada pendaftaran caleg tuh. Nah, di ketentuan itu pendaftaran berkas itu kan hanya diserahkan kepada KPU. Nah, kami punya kewajiban mencermati itu, mencermati proses Data-data. dan juga data-datanya. Nah, hanya ya itu yang menjadi kendala. Misalnya kami tidak serta-merta diberikan berkas itu. Harusnya kopiannya juga diserahkan ya. Ya, cuman kan secara ketentuan kan memang demikian ya gitu. Nah, ya kalau misalnya tidak oleh penyelenggara teknisnya kan KPU. Barangkali kalau misalnya dari KPU meminta ke partai politik ada salinannya gitu ya. Jadi kami bisa sekaligus bersamaan. Ketika KPU memverifikasi data-data berkas para calon caleg itu, kami juga bersamaan ikut memverifikasi, mengawasi gitu ya. Sehingga ya tadi seperti peristiwa di pemilu sebelumnya, ada yang mengajukan gugatan sengketa, ada yang caleg yang dia sebenarnya tidak memenuhi, itu tidak terjadi gitu. Nah, ya ini tentunya kembali lagi kepada political will teman-teman KPU gitu ya, dan juga teman-teman dari partai politik. Ketika misalnya mereka udahlah kita berikan salinannya nih sekaligus gitu, salinannya juga selain untuk formal pendaftaran ke KPU, serta merta misalnya kita diberikan, itu akan memudahkan sehingga kembali lagi sebagai bentuk pencegahan. Jadi daripada nanti kita lelah-lelah di belakang, ya Lebih kan? baik di depan. Di depan aja gitu. Itu barangkali yang biasanya sangat krusial gitu ya, seperti itu Mas. Ya dari Bawaslu sendiri sebelum terjadi itu kan mencegah nih. Iya. Apakah sudah datangin partai politik atau hanya nunggu dari data dari KPU? Atau Enggak juga. Jadi kalau secara ini kan interaksi kita dengan teman-teman partai politik itu ketemu pada saat pengawasan DPB bersama dengan KPU. Kami juga menyampaikan, dan terakhir juga ketika rapat simulasi berkaitan dengan penetapan dapil di DPRD Kota Cirebon itu oleh Komisi 1 kalau nggak salah, mengundang KPU, Bawaslu, Dukcapil, Kesbangpol, enggak. Kayaknya partai politik kan ada di dalam dewan juga kan gitu. Nah, kami sampaikan gitu loh di DPRD itu, kami sampaikan bahwa yang paling pahitnya gitu, termasuk soal dapil gitu. Kami sampaikan, artinya kalau misalnya dapil itu tetap status quo, masih seperti yang sekarang, ini kan ada 3 dapil nih, kemudian tidak ada perubahan, yaitu jelas-jelas bisa digugat, potensi gugatan sengketanya terbuka lebar gitu. Nah itu mesti dicermati gitu loh. Artinya ya tentunya nanti KPU akan mengusulkan ya ke KPU RI berkaitan dengan dapil. Nah kemudian berkaitan dengan masalah daftar pemilih juga tadi kita udah bahas ya, udah ulas cukup panjang lebar. Nah kemudian berkaitan dengan caleg tadi itu kan ada tahapan-tahapan sebelum ditetapkan sebagai daftar calon tetap. Verifikasi. Itu kan ada DCS, daftar calon sementara. Nah sebelum masuk ke DCS itu kan diverifikasi persyaratannya, misalnya ada caleg yang pernah tersangkut pidana misalnya, ya kan, maka dia harus mengumumkan ke media massa. Kalau misalnya dia tidak bersedia mengumumkan, ya nggak bisa
maka dia harus diganti. Nah, itu kan ada di tahapan sebelum penetapan DCS gitu loh. Nah, barangkali itu, dan agenda kami sendiri di Juni insya Allah kami akan roadshow ke partai-partai politik menyongsong verifikasi partai politik gitu ya. Belum belum. Partai politik yang baru. Yang Semua lama juga partai. sama. Verifikasi partai itu kami akan roadshow ke partai-partai politik. Tentunya untuk menyampaikan hal-hal yang urgen, yang penting, yang mesti dipersiapkan sehingga proses nanti di tahapannya itu bisa berjalan dengan baik, tidak melanggar aturan, sesuai dengan norma, dan agar tidak ada sengketa gitu. Ya, salah satunya tuh yang paling penting dari untuk sebelum verifikasi parpol ini. Ya, yang paling penting itu dari sekarang itu terutama untuk partai politik baru ya. Karena yang partai politik lama nanti verifikasi administrasi saja. Ini kan nanti verifikasi faktual itu adalah mengecek keanggotaan yang menjadi syarat, ya kan? Nah, itu harus firm betul bahwa orang yang misalnya dimasukkan sebagai anggota partai politik tersebut itu dia sadar gitu, dia tahu, dan artinya tidak asal comot lah gitu. Nah, sehingga ketika proses verifikasi faktual, baik itu nanti di uji petik ataupun dicek langsung misalnya keanggotaannya memang betul gitu, artinya benar, akurat gitu. Jadi ini untuk partai politik yang baru khususnya itu mesti serius dan cermat gitu dalam hal rekrutmen anggota. Artinya jangan asal-asalan gitu ya. Jangan sampai nanti ketika ada batas minimal jumlah kemudian terjadi kekurangan, ini kan riskan juga, ya kan, berkaitan dengan dia layak atau tidak gitu sebagai peserta pemilu. Nah, ini kan terpenuhi atau tidak syaratnya, ini kan sangat krusial gitu. Jadi yang utama sekarang barangkali ke partai politik itu dalam hal rekrutmen anggota itu mesti benar-benar bahwa orang tersebut bukan anggota partai politik lain gitu. Kemudian juga orang tersebut bukan orang yang dilarang sebagai anggota partai politik. Misalnya anggota polisi, ASN, anggota TNI, penyelenggara pemilu sendiri, itu kan nggak bisa. Dia asal misalnya mendaftarkan gitu. Itu nggak bisa gitu. Jadi itu mesti cermat, itu barangkali mesti. Berarti gawangnya itu ada di KPU ya? Tetap, jadi ya kan ibaratnya gini ya, ini hajatan demokrasi ini, pemilu 5 tahunan ini, jadi pengobengnya nih ada 2 nih, IO-nya nih, maksudnya teman-teman KPU tetap ya, karena mereka yang menjalankan seluruh tahapannya, dan kami ini mengawasi prosesnya dan seluruh tahapannya gitu. Dan ya tentunya mau nggak mau kan mengawasi teman-teman KPU dan juga peserta pemilu, partai politik, calegnya gitu kan. Tapi kan sekarang belum ada caleg nih. Nah, jadi tetap ya kita sinergi dalam hal tugas masing-masing. Dan kami tetap walaupun sinergi, kami punya prinsip kemandirian, Mas Brio. Artinya karena kami bertanggung jawab kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi. Tetap punya data pembanding, Marin. Ya, kemudian KPU juga mereka melaporkan kinerjanya itu kan ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Jadi punya ini masing-masing. Masing-masing itu. Nah, itu barangkali, dan ini yang penting juga ini untuk masyarakat. Tentunya nanti bisa mengecek berkaitan dengan tadi itu anggota keluarganya yang sudah punya KTP, kemudian dia apakah ini bisa ngecek ke KPU sudah terdata atau belum sebagai daftar pemilih gitu kan. Nah, itu bisa komunikasi dengan pihak KPU gitu ya. Nah, demikian juga kepada partai politik tentunya.
ya kami mengajak semua partai politik untuk ikut bersama-sama mengawasi dalam hal keakuratan daftar pemilih ini. Jadi kalau misalnya ada kerabatnya, orang terdekatnya itu mereka belum terdaftar, sementara secara syarat itu sudah terpenuhi, ya mesti mereka ikut membantu. Ya tentunya mereka kan punya kepentingan nih, setiap partai politik tuh. Nah, ketika mereka membantu ya tentu mungkin masyarakat juga akan menilai sendiri lah ya, sesuai dengan pilihannya gitu, seperti itu, Mas. Iya. Hampir sejam kita ngobrol. Ya, nggak kerasa ya. Cuma nggak kerasa sih. Sebetulnya banyak yang harus kita obrolkan. Iya. Karena waktu yang terbatas. Mungkin terakhir Mas Jo ada yang disampaikan. Ya, jadi terakhir kami dari Bawaslu Kota Cirebon ini mengajak kepada masyarakat, kepada semua lintas sektor gitu ya, berkaitan dengan pemilu 2024 yang kelihatannya sih masih lama, di 14 Februari 2024, namun tahapan sendiri itu sudah sangat dekat gitu ya, karena di akhir tahun ini sekitar bulan Oktober itu sudah mulai ada rekrutmen pengawas ad hoc untuk di jajaran kami, kemudian juga di KPU akan rekrutmen PPK gitu ya, dan juga tahapan mulai berjalan. Dan kami mengajak kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalam berdemokrasi ini. Tentunya ketika masyarakat berpartisipasi aktif, maka kualitas pemilu ke depan itu akan semakin baik. Jadi tidak hanya angka partisipasi pemilih, namun pemilih yang dengan penuh kesadaran mereka memilih, sehingga apa yang dipilihnya itu betul-betul adalah pilihan yang terbaik, sehingga akan hasilnya juga lebih baik untuk kita semua.